Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gali Nugraha dengan NIM 2408222 dari kelas 2B Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah basis data dengan judul materi trigger. Oke, di sini ada screenshot dari command prompt. Yang pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah database yang saya namai database itu Barangkal. Lalu saya menggunakan database Barangkal. Lalu di sini juga kita diminta untuk membuat dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembelian. Untuk tabel barang ini ada 3 field. Yang pertama ada ID barang dengan tipe datanya varchar, dan dia di sini sebagai primary key. Ada nama barang dengan tipe data varchar, lalu ada stock dengan tipe data integer. Kemudian ada tabel pembelian dengan 3 field. Yang pertama ada ID pembeli sebagai primary key dengan tipe data integer. Ada ID barang yang menjadi foreign key pada tabel pembelian ini dengan tipe data yang sama, itu varchar, dan ada jumlah beli dengan tipe data integer. Dan ini untuk pembuktian tabelnya. Ini tabel barang dan ini tabel pembelian. Lalu di sini saya memasukkan perintah insert ke tabel barang dengan field ID barang, nama barang, dan stock dengan values A10 dengan nama barang mouse dan stoknya 10. Kemudian ID barangnya A11 dengan nama barang monitor dan stoknya 20. Dan ada ID barang A12 dengan nama barang keyboard dengan stok sebanyak 15 buah. Kemudian ini untuk pembuktian tabelnya. Kemudian saya memasukkan perintah insert kepada tabel pembelian dengan field ID pembeli, ID barang, dan jumlah beli. Values-nya untuk ID pembelinya 1 dengan ID barang yang dipilih A10 dengan jumlah belinya 5 buah. Lalu ada ID pembeli 2 dengan ID barang yang dipilih A12 dengan jumlah beli sebanyak 3 buah. Kemudian ada ID pembeli 3 dengan ID barang yang dipilih A11 dan jumlah belinya itu sebanyak 7 buah. Dan ini untuk pembuktian tabelnya. Kemudian di sini kita langsung diminta untuk berlatih membuat trigger. Di sini saya membuat delimiter dengan garis miring 2 di sini. Kemudian membuat trigger dengan nama increment stock. Di sini itu triggernya men-trigger pada tabel barang sebelum perintah insert di tabel barang. Untuk setiap baris yang statementnya dimulai untuk stok baru sama dengan stok baru ditambah 1. Dan ini akhir perintah dari triggernya. Dan ini sudah. Dan ini untuk pembuktian trigger yang tadi telah dibuat dengan nama trigger increment stock, eventnya insert pada tabel barang, dan ini statementnya. Kemudian di sini saya mencoba membuktikan dengan memasukkan perintah insert ke tabel barang dengan values untuk ID barangnya A13, nama barangnya modem dengan stok sebanyak 5 buah. Dan di sini untuk hasilnya jadi 6 karena di sini ditambah 1. Dan ini
men-trigger gitu, men-trigger tabel barang. Lalu saat di-trigger ini akan beroperasi. Jadi stok baru itu yang udah kita input akan bertambah 1 gitu. Di sini jadi 6. Kemudian kita coba untuk menghapus trigger dengan cara drop trigger jika ada yang bernama increment stock. Dan di sini berhasil, dan ini pembuktiannya. Tidak ada trigger sama sekali. Lalu yang selanjutnya membuat lagi delimiter dengan 2 garis miring, membuat trigger dengan nama update stock. Ini triggernya pada tabel pembelian setelah melakukan perintah insert. Untuk setiap baris yang dimulai, statementnya di sini, jika update barang, maksudnya dari sini maka akan mengubah ke tabel barang juga, atau di sini sebutnya update gitu, memperbaharui pada tabel barang, yang dimana field stock itu di sini berubah menjadi sama dengan stok ditambah jumlah beli yang baru diinput gitu, dimana ID barang itu sama dengan ID barang yang baru diinput. Dan ini akhir perintahnya, dan ini berhasil. Dan ini untuk pembuktian triggernya dengan nama trigger update stock, event insert, pada tabel pembelian dengan statement untuk mengubah atau memperbaharui pada tabel barang. Dan ini yang dirubah pada field stock, yang dimana ID barang sama dengan ID barang yang baru diinput. Okay. Lalu di sini diminta untuk membuat lagi trigger yang bernama delete child pada tabel barang setelah melakukan perintah delete untuk setiap baris yang dimulai jika ada delete dari tabel pembelian di mana ID barang sama dengan ID barang data yang lama. Dan ini akhir perintahnya, dan ini berhasil. Dan ini untuk pembuktian triggernya, pembuatan triggernya. Kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk membuat trigger dengan nama update stock edit pada tabel pembelian setelah melakukan perintah update pada setiap baris yang statementnya dimulai dari sini, memperbaharui pada tabel barang, yang dimana men-set pada field stock sama dengan stok ditambah jumlah beli yang baru diinput dikurang jumlah beli yang pada input yang lama atau data lama yang sudah ada, di mana ID barang sama dengan ID barang yang baru diinput. Dan ini untuk akhir perintahnya, dan ini berhasil. Dan ini untuk pembuktian triggernya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menambahkan fitur bonus pada tabel pembelian. Dan ini untuk perintahnya gitu, menggunakan alter table pembelian, modify bonus dengan tipe data integer dan not null. Dan ini untuk pembuktian tabel yang barunya. Lalu di sini kita membuat trigger lagi yang dimana diminta untuk jika pembelian lebih dari 150 buah dan kurang dari 250, maka akan mendapatkan bonus sebanyak 15 buah. Jika pembelian lebih dari 250 dan kurang dari 350, maka akan mendapatkan bonus sebanyak bonus sebanyak 25 buah.
Lalu yang terakhir, jika pembelian lebih dari 350, maka akan mendapatkan bonus sebanyak 50. Dan ini untuk pembuatan triggernya dengan nama bonus pembelian. Ini men-trigger pada tabel pembelian yang dimana sebelum perintah insert yang untuk setiap baris dengan segmen yang dimulai dari sini, jika jumlah beli pada input baru lebih besar dari 150 dan jumlah beli pada input baru kurang dari 250, maka akan di-set bonus dengan input baru sebanyak 15. Lalu jika jumlah beli pada input baru lebih besar, di sini saya menggunakan sama dengan lebih besar sama dengan 250 dan jumlah beli pada input baru kurang dari 350, maka akan di-set bonus pada input baru sama dengan 25. Dan jika jumlah beli pada input baru lebih besar sama dengan 350, maka akan di-set bonus pada input baru sebanyak 50. Dan untuk kemungkinan lain, di luar dari 150, 250, 250, 350, dan 350 dan 350, intinya di bawah dari 150, maka tidak akan mendapatkan bonus atau sama dengan 0. Dan ini untuk akhir dari end if-nya, dan ini untuk akhir dari pengakhiran dari statement triggeringnya. Dan di sini berhasil. Di sini saya mencoba memperlihatkan triggernya. Dan ini muncul ya, untuk triggernya berhasil dibuat. Lalu dicoba di sini kita memasukkan perintah insert pada tabel pembelian, di mana fieldnya itu ada ID pembeli, ID barang, dan jumlah beli dengan values ID pembelinya 4, ID barang yang dipilih A13 dengan jumlah beli 175. Di sini berhasil, dan kita mencoba untuk melihat data tabel dari pembelian ini. Nah, ini di sini terbukti ya, pada ID barang A13, ID pembeli 4, jumlah beli sebanyak 175 akan mendapatkan bonus 15 karena dalam range 150 dan 250, yang dimana akan mendapatkan bonus banyak 15. Di sini juga saya mencoba dengan values ini untuk menambahkan dulu barang baru gitu kepada tabel barang dengan perintah insert dengan field ID barang, nama barang, dan stok dengan values ID barangnya A14 dengan nama barang speaker dan stok yang dimiliki 17 buah. Di sini berhasil, dan ini pembuktiannya. Dan ini tadi kita memilih modem ya untuk di sini di tabel pembelian. Nah, ini kenapa bisa jadi 181? Karena kita sebelumnya memiliki triggering yang dimana pada saat kita insert ke tabel pembelian, maka kita akan memperbaharui stok di tabel barang, yang dimana stok sama dengan stok ditambah jumlah beli pada input baru gitu. Jadi di sini 175, dan sebelumnya kalau tidak salah itu ada 6. Jadi totalnya 181. Dan ini tidak termasuk bonus ya, karena memang pada latihan sebelumnya tidak dimasukkan dengan field bonus gitu. Lalu selanjutnya kita memasukkan perintah insert pada tabel pembelian dengan field ID pembeli, ID barang, dan jumlah beli, values ID pembelinya 5, ID barang yang dipilih A14 dengan jumlah beli sebanyak 250. Di sini berhasil. Di sini kita mencoba untuk melihat
data tabel dari tabel pembelian. Ini yang kelima, ID pembelinya dengan ID barang A14, jumlah beli 250 dan bonusnya sebanyak 25. Karena dalam range 250 dan 350 maka akan mendapatkan bonus sebanyak 25. Nah, ini untuk pembuktiannya lagi pada tabel barang. Nah, ini speaker stoknya bertambah 250 ditambah 17 pada stok sebelumnya. Oke, selanjutnya kita diminta memiliki field harga barang pada tabel barang dengan perintah alter table barang, menambahkan field harga barang dengan tipe data integer, not null. Di sini berhasil dan sudah ada di sini. Lalu kita diminta untuk membuat tabel pembayaran dengan field ID pembeli di sini sebagai foreign key gitu. Pada tabel pembayaran diambil dari tabel pembelian, yang dimana ID pembeli pada tabel pembelian itu sebagai primary key. Dan di sini kita ada field jumlah dengan tipe data integer. Dan ini untuk pembuktian tabel pembayaran. Dan di sini karena saya sempat lupa untuk menambahkan not null, jadi saya menggunakan alter table untuk merubah nullnya menjadi not null pada field jumlah. Ini untuk pembuktiannya. Lanjut, kita mencoba untuk menambahkan harga barang pada tiap nama barang. Nah, ini untuk perintahnya dan ini untuk hasilnya. Mouse seharga 25.000, monitor 1.500.000, keyboard 200.000, modem 250.000 dan speaker 300.000. Dan di sini kita diminta untuk membuat trigger dengan berjudul harga bayar, yang dimana harga jual dikali dengan berapa banyak kita beli, berapa unit yang kita beli gitu. Di sini pada men-trigger pada tabel pembelian setelah perintah insert, untuk setiap baris yang statementnya dimulai dari sini mendeklarasikan dengan nama total harga barang dengan tipe data integer, select harga barang into total harga barang. Jadi kayak yang sepaham saya itu jadi diinisialkan gitu atau dibuat nama baru gitu di sini dari tabel barang, di mana ID barang sama dengan ID barang pada input baru gitu. Nah, udah di-select, lalu insert gitu ke tabel pembayaran, yang dimana fieldnya ID pembayaran dan jumlah. Values untuk ID pembelinya itu di sini dideklarasikan dengan ID pembeli pada input baru, dan untuk jumlah itu dideklarasikan dengan total harga barang yang ini, yang diambil dari data harga barang dikali jumlah beli pada input baru gitu. Dan ini untuk akhir statementnya, dan di sini berhasil. Dan ini untuk pembuktian triggernya. Oke, lanjut. Dan di sini saya mencoba insert kepada tabel pembelian dengan ID pembelinya 6, ID barangnya A11 dan jumlah beli 5. Dan ini berhasil, dan kita mencoba lihat langsung ke tabel pembayaran, dan di sini benar menjadi 7.500 gitu. Karena harga monitor kan 1.500 dikali 5. Hasilnya 7.500. Dan kita lihat ke tabel pembelian, bertambah juga gitu ID pembeli dan barang apa yang dibeli, jumlahnya berapa, dan tapi tidak mendapatkan bonus karena di bawah 150
gitu. Lalu kita di sini coba lagi insert ke tabel pembelian yang dimana ID pembelinya 7, ID barang yang dipilih A10 dengan jumlah beli 151. Lalu kita cek dulu ke tabel pembelian. Di sini ID pembeli 7 dengan jumlah beli 151 mendapatkan bonus banyak 15. Dan ini untuk pembuktian di tabel pembayaran, ID pembeli harus membayar sebanyak 3.775.000 gitu. Karena yang dipilih A10 itu kalau nggak salah 25.000 ya mouse gitu. 25.000 dikali 151 gitu. Lalu di sini kita diminta untuk soal terakhir membuat tabel log pembelian dengan field. Di sini saya menambahkan secara pribadi gitu. Ada ID log dengan tipe data varchar, primary key dan not null. Ada waktu dengan tipe data timestamp, default current timestamp, dan operasi dengan tipe data varchar. Di sini berhasil, dan ini untuk pembuktian tabelnya. Lalu di sini saya lupa lagi gitu untuk memasukkan not null pada field operasi. Lalu di sini saya mengalter field operasi agar not null gitu, dan ini hasilnya. Di sini kita membuat trigger log insert pembelian diminta untuk sebelumnya ini tuh diminta membuat trigger ini tuh untuk merekam operasi gitu, untuk operasi insert, update dan delete gitu. Di sini trigger insert dulu gitu yang dilakukan pada tabel pembelian setelah melakukan insert untuk setiap baris yang statementnya dimulai dari sini. Insert into tabel log pembelian pada field operasi, values-nya itu namanya insert gitu kalau kita membuat perintah insert di tabel pembelian gitu. Jadi dia nanti ke trigger dan akan menamakan pada tabel log pembelian itu insert gitu, sesuai apa yang kita lakukan gitu pada tabel pembelian gitu. Dan ini untuk akhir perintahnya, akhir perintah triggernya. Lalu kita membuat log update pembelian, di sini namanya pada tabel pembelian juga setelah melakukan perintah update gitu untuk setiap baris dengan statement yang dimulai dari sini, insert into tabel pembelian pada field operasi dengan values update gitu. Jadi kalau kita melakukan update pada tabel pembelian, nanti akan terekam operasinya pada tabel log maksudnya pada tabel log pembelian gitu. Dan nanti akan langsung ketahuan gitu kalau kita habis melakukan update gitu. Di sini akhir perintah triggernya. Dan yang terakhir itu ada delete ya, dengan nama log delete pembelian pada tabel pembelian setelah melakukan perintah delete untuk setiap baris yang dimulai statementnya dari sini akan insert into tabel log pembelian, atau bisa kita katakan gitu ini tuh akan dimasukkan ketika triggernya ini ke-trigger gitu dengan values delete gitu. Jadi setelah kita melakukan delete nanti ketahuan gitu. Nih, setelah melakukan delete ini nanti ketahuan sama triggernya dan akan menyimpan ke tabel log pembelian dengan namanya delete gitu. Nah, ini untuk akhir operasinya. Dan ini untuk pembuktian triggernya. Ini yang insert, ini yang update, dan ini yang delete. Lalu kita coba untuk insertnya dengan ID barang A15
kita membuat data baru, masukkan ke tabel barang dengan ID barang A15, nama barang SSD, stoknya 50 dengan harga barang 350.000 gitu. Dan kita buktikan di sini dan sudah masuk, berhasil. Lalu di sini baru kita coba insert ke tabel pembelian dengan ID pembeli 7. Maaf, ini karena ini terduplikasi ya primary key-nya. Jadi kita ubah ke ID pembelinya itu 8, ID barang yang dipilih A15 dengan jumlah beli 4 gitu. Dan kita langsung cek ke tabel pembayaran. Di sini ID pembelinya 8 yang jumlah pembayarannya itu sebesar 1.400.000 gitu ya kan, karena 4 kali 350 gitu. Ini 4 ya. Oke. Di sini saya sempat melakukan alter table pada tabel log pembelian untuk merubah ID log dengan tipe data integer menjadi auto increment, atau jadi otomatis akan terbuat menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Berhasil di sini. Dan ini untuk pembuktiannya. Nah, begini. Ini sesuai waktu dengan laptop saya sepertinya, karena saya tidak sempat memerhatikan sebelumnya gitu, tapi saya mengerjakannya memang pada waktu ini gitu. Dan ini operasi yang ketahuannya itu insert gitu, karena emang kita habis insert gitu di sini pada tabel pembelian, lalu men-trigger log insert pembelian tadi gitu. Nah, ini lalu kita mencoba dengan perintah update pada tabel pembelian. Kita merubah jumlah beli 150, yang dimana kita akan mengubah pada ID pembeli 7 gitu. Berhasil. Nah, ini jadi 150 yang tadinya 151 gitu. Lalu kita coba cek ke tabel barang untuk datanya. Dan di sini berubah ya, tadinya 161 menjadi 160 gitu. Lalu kita coba lihat ke tabel log pembelian dan benar ketahuan gitu, kita habis melakukan update gitu pada waktu sekian gitu. Lalu yang terakhir ada perintah delete pada tabel pembelian yang dimana kita akan mendelete ID pembeli 3, dan di sini berhasil dan tuh hilang ID pembeli 3-nya. Dan kita langsung cek ke tabel log pembelian. Nah, ketahuan lagi setelah kita melakukan operasi delete. Jadi sesuai juga dengan namanya gitu. Langsung men-trigger gitu setelah kita melakukan operasi insert, update, dan delete gitu. Dan sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.